videoin aku. Apa kok? Pernahkah Anda bertanya-tanya? Atau apa yang Anda pikirkan apabila seorang kaum gay, lesbian, LGBT melakukan suatu kegiatan ibadah di Mekah? Apa yang Anda pikirkan ketika seorang kaum transgender menggunakan hijab, menggunakan cadar, serta berpakaian seperti perempuan masuk ke dalam tempat suci ibadah? Apakah itu suatu hal yang lazim? Apakah itu suatu hal yang lumrah adanya? Akan tetapi terlepas dari hal tersebut, itulah yang dilakukan oleh salah satu selebgram transgender asal Jakarta Selatan ini, Isa Sega. Isa Sega ialah seorang selebgram sekaligus juga seorang transgender yang pada saat ini telah berusia 41 tahun. Diketahui bahwa sebelum menjadi seorang transgender, Isa Sega ialah seorang lelaki tulen yang bernama Charul. Dan diketahui juga Isa Sega sempat menjadi manajer dari salah satu selebgram terkenal, Lucinta Luna. Akan tapi terlepas dari hal tersebut, bagaimana jadinya apabila seseorang transgender LGBT memasuki tempat suci bagi umat muslim, Mekah? Mami itu belum pulang ya, Mami masih di tanah suci haram ya, masih di tanah suci ini ya, Masjidil Haram. Melihat hal tersebut, bagaimana kronologi kejadian yang melibatkan selebgram ini? Mengapa Isa Sega bisa terjerat kasus pencemaran nama baik dan bukan penistaan agama? Apa saja kasus yang melibatkan Isa Sega selama ini? Inilah pembahasan mengenai Isa Sega. Mari kita bahas. Kita semua mengetahui bahwa Mekah ialah salah satu tempat suci ibadah bagi umat muslim. Dan tentunya juga kita semua mengetahui bahwa Isa Sega telah mengotori tempat suci ibadah Mekah dengan perilaku transgendernya. Yang dimana itu merupakan hal yang tak lazim bagi umat muslim dan juga umat beragama. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Seorang transgender masuk ke tanah suci Mekah saja itu sudah dianggap tak lazim bagi umat muslim. Apalagi ini sampai masuk ke tempat wudhu wanita padahal dia seorang laki-laki. Sungguh di luar nalar sekali, bukan? Akan tetapi sebelum kasusnya menjadi sebesar sekarang, Isa Sega sebenarnya telah membuat beberapa kasus dalam beberapa tahun terakhir. Dan kasus yang ia perbuat tak jauh dari beberapa nama artis dan juga selebgram terkenal. Salah satunya ialah Lucinta Luna. Lucinta Luna. Tentunya kita semua telah mengetahui bahwa Isa Sega pernah menjadi manajer bagi Lucinta Luna. Dan di saat Isa Sega menjabat jadi manajer bagi Lucinta, disitulah Lucinta Luna terjerat kasus narkoba yang menjatuhkan namanya. Apakah Lucinta dijebak oleh Isa Sega? Tidak ada yang tahu. Yang jelas hal ini pernah diungkapkan oleh Lucinta Luna pada podcast Deddy Corbuzier. Ini kenapa bisa sampai seheboh gini? Ini siapa dia kok? Apa masalahnya, apa sampai ada jebakan-jebakan gini? Jadi si Sahrul ini tipe orang kalau kita pernah di manajemen dia terus kita keluar, dia tuh nggak akan rela. Karena aku sama Luna itu kan termasuk orang yang bisa bikin dia dapat pundi-pundi uang. Selain dari Lucinta Luna, Nikita Mirzani juga sempat berseteru dengan selebgram transgender satu ini. Yang dimana perseteruan tersebut diawali dengan sebuah kasus penganiayaan terhadap Isa Sega yang juga dilakukan oleh seorang pria yang bernama Arnold Waas di sebuah kafe. Pria tersebut katanya mengaku merupakan orang seruan dari Nikita Mirzani, yang tentu saja membuat Isa Sega menuntut Nikita Mirzani atas kasus penganiayaan. Akan tetapi seakan-akan tak terima dengan hal tersebut, Nikita Mirzani tak pernah mengakui bahwa pria tersebut merupakan orang seruannya, yang juga membuat Isa Sega dituding memberi pernyataan palsu yang mencemarkan nama baik dari Nikita Mirzani.
Kita semua telah mengetahui bahwa Isa Sega telah mengotori tempat suci Mekah dengan perilakunya yang transgender itu. Akan tetapi, mengapa dia saat ini ditangkap bukan karena kasus penistaan agama, melainkan kasus pencemaran nama baik? Bukankah dia telah mengotori tempat suci Mekah? Bukankah dia telah melecehkan agama Muslim dengan tindakan dan perilakunya? Lantas, mengapa dia ditangkap karena kasus pencemaran nama baik dan bukan penistaan agama? Untuk menjawab hal tersebut, perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Untuk sebuah kasus dapat diproses oleh pihak kepolisian, kasus tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu untuk dapat diproses oleh pihak kepolisian, dan Isa Sega bisa terjerat kasus pencemaran nama baik dikarenakan dia dilapor oleh Sandi Purnamasari atas dasar kasus pencemaran nama baik dan bukan penistaan agama. Dan dikarenakan laporan tersebutlah Isa Sega bisa terjerat kasus pencemaran nama baik. Akan tetapi, sebelum Isa Sega menjalani proses sidangnya, entah mengapa dia kembali berbuat kericuhan hanya karena dipanggil dengan nama Syahrul. Syahrul. Kepo deh. Wih. Kenapa kau videoin? Lu kenapa? Sarul. Loh, kenapa kau videoin aku? Kenapa Sarul? Kenapa kau videoin aku? Kenapa videoin aku? Kenapa videoin aku? Dia ada kan? Dia ada. Ada dia. Apa kau? Ya, seperti yang telah kalian lihat sendiri. Entah ada apa dengan nama Syahrul sehingga Isa Sega bisa menjadi sangat marah ketika nama tersebut ditujukan kepadanya. Mungkin dia tidak ingin masa lalunya terbongkar. Atau mungkin saja ada alasan lain yang membuat Isa Sega menjadi sangat marah ketika dia dipanggil Syahrul. Mungkin saja Syahrul itu nama bapaknya. Ya mungkin saja. Ya kan juga kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas Isa Sega bisa menjadi semarah itu ketika dia dipanggil dengan nama Syahrul. Sampai di sini bagaimana menurut kalian? Mengapa Isa Sega bisa menjadi sangat marah ketika dia dipanggil dengan nama Syahrul? Tulis di kolom komentar di bawah. Melihat kasus yang terjadi pada Isa Sega, tentunya membuat kita bertanya-tanya. Apakah boleh seorang transgender melaksanakan amal ibadahnya sebagai umat beragama? Apakah boleh seorang transgender melaksanakan ibadahnya ke tanah suci di Mekah? Tentunya pertanyaan tersebut membuat banyak sekali pro dan kontra di antara banyaknya netizen. Ada yang mengatakan hal tersebut boleh-boleh saja asalkan tidak menyalahi aturan beragama. Ada pula yang menentang hal tersebut seperti yang diutarakan oleh salah seorang anggota DPR ini. Telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Syahrul ini. Karena kami lihat bahwa travel ini adalah bagian yang terlibat dalam proses penistaan agama itu. Maka kami minta travel ini meminta maaf kepada publik dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Peringatan keras untuk Isa Sega. Bahkan ini peringatan terakhir dari saya untuk Isa Sega. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam Isa Sega alias Syahrul tidak membatalkan proses ibadah umrohnya dalam waktu 2 kali 24 jam, saya yang akan mewakili secara langsung masyarakat Indonesia untuk melaporkan penistaan agama ini ke penegak hukum. Isa Sega, seorang selebgram transgender yang tak hanya membuat beberapa artis menjadi murka, tak hanya membuat netizen mengecam dirinya, tetapi juga ingin menguji kesabaran yang kuasa. Yang tentunya segala perilaku dan juga tindakan yang ia lakukan membuat dirinya harus menekam di penjara wanita di Polres Jakarta Timur.